One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi di podcast Jalur Info. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Nur Khairat Nur, STMT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Sapar. Maaf saya buka ini ya, masker aja ya. Iya, silakan. Supaya lebih fresh. Iya. Oke. Pemirsa, Bapak Dr. Nur Khairat Nur ini adalah Deputi 1 Rektor Universitas Fajar atau Pembantu Rektor 1 yang membidangi bidang pendidikan dan kerjasama. Iya. Selain aktif di Universitas Fajar, beliau juga aktif di berbagai organisasi, yaitu salah satunya yang pertama adalah aktif sebagai pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, beliau juga adalah pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, dan beliau juga pengurus Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan. Di samping itu juga beliau adalah pengurus Masyarakat Perkeretaapian Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian beliau juga adalah pengurus HAKI. HAKI adalah Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Kemudian beliau juga adalah pengurus Konsultan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia. Wah, ini luar biasa nih Pak, lumayan banyak ini. Ya, lumayan Pak, karena ya ini berkaitannya dengan kompetensi dan bidang keilmuan. Dan kami banyak juga berkecimpung memang di dunia konstruksi dan khususnya di bidang transportasi. Iya. Bapak Dr. Nur Khairat ini selain sebagai Deputi 1 Rektor Unifa, beliau juga adalah salah satu aset kita, salah seorang pakar di bidang transportasi yang dimiliki oleh Indonesia. Pak Khairat, apa yang prinsip-prinsip apa yang Bapak jalankan sehingga Bapak bisa sampai pada titik yang sekarang ini? Ya, prinsipnya tidak jauh ya dari prinsip transportasi. Bagaimana kita menciptakan sebuah jalan kehidupan. Kita harus membuat jalan kita sendiri. Tidak mungkin ya kita bisa ya berubah menjadi hal yang lebih baik kalau tidak ada niat yang baik berangkat dari pada prinsip hidup kita sendiri. Bukankah Tuhan telah menggariskan bahwa tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak ingin berubah. Luar biasa. Jadi kita harus menciptakan jalan hidup kita sendiri. Karena dengan jalan ini kita mencoba untuk membuka ya kehidupan bahwa hidup ini sebenarnya begitu luas ya, dengan ruang dan waktu dimanapun kita berada itu bisa berbuat ya segala sesuatu, apakah kita tinggal memilih membuat suatu hal yang baik atau hal yang buruk. Kalau hal yang baik berarti kita tentu akan bermanfaat dan berguna bagi lingkungan sekitarnya. Dan kalau hal yang buruk pun juga akan bisa memberikan dampak yang negatif dan bisa merusak lingkungan yang ada. Sehingga ya pada prinsipnya saya ya sejak kecil telah dibina oleh orang tua dengan prinsip yang kuat, harus bisa mandiri dan juga harus bisa jujur dan harus bisa menjalani hidup ya tanpa harus ya memberikan suatu fasilitas yang ya segalanya, tetapi mesti kita harus bangun hidup kita sendiri secara mandiri sehingga kita tumbuh menjadi seorang anak atau seorang anak dewasa yang kuat ya. Luar biasa pemirsa ya. Banyak pelajaran yang kita ambil dari prinsip yang dijalankan oleh beliau. Nah, pada hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau dalam kaitannya tema transportasi. Terkait dengan apa yang marak sekarang ini, yaitu adalah transportasi hijau atau kita kenal dengan green transportation. Pak Khairat, sekarang ini kalau kita melihat tren yang berkembang, pada tahun 2020 misalnya ada setidaknya paling tidak 1 juta lebih mobil yang laku di pasaran Indonesia. Nah, dari 1 juta itu jumlah mobil listrik, porsi mobil listrik yang terjual itu semakin meningkat.
Ya. Iya, bahkan sekarang ada yang kita kenal dengan mobil terbang, ya. Beberapa waktu lalu di Jakarta dan lumayan banyak yang pesan. Nah, bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Karena kita juga melihat bahwa produsen-produsen mobil listrik juga menyiapkan skema untuk beralih kepada mobil listrik. Bagaimana Bapak melihat perkembangan ini? Ya, baik Pak Sabar. Kita lihat ya bahwa tingkat pertumbuhan jumlah kendaraan itu berada pada fase 9-14% tiap tahun. Bayangkan ya kalau pertumbuhan kendaraan yang begitu pesat ya, sementara tentu diiringi dengan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang terbatas, tentu juga akan memberikan suatu dampak ya, terutama masalah kemacetan dan juga pada lingkungan. Karena kita ketahui bahwa dengan menggunakan kendaraan mobil yang masih menggunakan bahan bakar fosil saat ini, itu adalah merupakan suatu potensi terjadinya suatu ya emisi gas yang luar biasa yang bisa mencemari udara kita menjadi udara yang tidak sehat ya, tidak kotor. Nah, seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi sekarang, apalagi dengan isu climate change ya, perubahan iklim dunia, kita ketahui bahwa baru-baru ini kan telah bertemu 20 negara ya di dunia itu merupakan ekonomi terbesar ya di dunia, berada di Italia dengan mengusung ya tema climate change, yakni terjadinya suatu perubahan iklim yang sudah sangat ya parah, sudah sangat mendesak bahwa dunia sekarang khususnya negara-negara besar harus memikirkan ini. Karena kalau tidak, maka ya bumi yang kita tempati ini akan terus ya terjadi degradasi, terjadi kerusakan lingkungan, dan ini akan bisa memunahkan penduduk atau makhluk hidup yang berada di muka bumi. Nah, tentu salah satunya kalau dikatakan bahwa sektor transportasi dalam hal ini moda angkutan ya, kendaraan baik itu roda 4 maupun roda 2 yang menyumbang emisi gas yang cukup besar karena masih menggunakan fosil, bahan bakar fosil, maka saatnya harus saat sekarang tepat sudah beralih pada teknologi listrik misalnya ya, salah satunya sektor listrik. Pak Sapar, green transportation ini tidak selamanya harus melihat dari cerminan kendaraan motor atau kendaraan listrik. Tetapi ya berjalan kaki pun itu bagian dari green transportation. Bahwa green transportation ini kita lihat bagaimana kita memanfaatkan bahwa lingkungan ini harus bisa bersih, udaranya ya segar. Ya, salah satunya sebisa mungkin mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, kebetulan ilmu transportasi ini adalah ilmu yang tertua di dunia ya. Sejak adanya manusia saya kira itu transportasi sudah ada. Karena dengan melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain ya, itu adalah bagian dari transportasi. Meskipun dengan menggunakan kaki ya sendiri untuk berpindah. Ya, dengan maraknya perkembangan teknologi transportasi ini khususnya mobil listrik, kira-kira bagaimana kesiapan daerah dalam hal menjemput perubahan ini? Ya, saya kira dengan isu ya dengan naiknya sekarang ya tren penggunaan mobil listrik harus disertai dengan regulasi tentunya. Karena sangat berbeda ya dari segi komponen-komponennya juga termasuk pasti akan berbeda dengan menggunakan ya mesin yang masih menggunakan bahan bakar fosil. Ya, sehingga dengan adanya ya penggunaan mesin listrik ini, mobil listrik, maka harus ya disiapkan bagaimana regulasinya, termasuk bagaimana pengadaannya masuk. Karena ini kan ada biaya pajak dan sekarang ini kan harganya masih cukup tinggi menggunakan mobil listrik. Tetapi seiring dengan waktu mungkin ke depan semakin marak, tentu ini bisa diturunkan ya, karena ini sangat penting saya kira. Tiada lain untuk menurunkan tingkat pencemaran udara, maka penggunaan kendaraan listrik itu sudah harus ada. Nah, termasuk dengan infrastrukturnya. Infrastruktur. Nah, kita ketahui ini kan kalau mobil listrik ya harus dicas ya,
Nah, terminal-terminalnya misalnya harus sudah siap, termasuk untuk bagaimana mengisi listrik ini untuk mengecas kendaraan ini kan harus sudah ada. Misalnya terjadinya ketika adanya transformasi atau perubahan atau perpindahan antara penggunaan mobil berbahan bakar fosil ke listrik, ya bisa saja tangki-tangki minyak selama ini bisa saja berubah menjadi sedikit tahap demi tahap, tidak harus bisa juga mempersiapkan untuk bagaimana kendaraan listrik ini harus bisa mengisi kayaknya. Dan saya kira tidak harus di tempat-tempat seperti itu seperti di tangki-tangki pompa bensin, bisa saja di kafe. Saya kira di negara-negara maju seperti Cina ini kan sudah marak seperti itu, bahwa bisa saja orang yang menggunakan kendaraan motor listrik pergi nongkrong di kafe, itu bisa saja sambil mengecas motornya. Mungkin ada kena biaya sedikit, mungkin dari harga kopinya atau apa. Dan itu saya kira tidak ada masalah, karena dibanding dengan penggunaan bahan bakar fosil itu lebih hemat saya kira dalam menggunakan juga bahan bakar menggunakan energi listrik itu jauh lebih hemat. Yang menarik untuk kita bahas juga terkait dengan fenomena yang terakhir ini adalah mobil terbang yang kenyataannya sebenarnya adalah drone yang menjadi bayangan kita itu bagaimana lalu lintasnya, bagaimana sistem pengaturannya kira-kira. Kalau tidak salah namanya apa ya, H-Hunt berapa gitu. Saya kira itu ibarat penggunaan remote control seperti drone saya kira. Mereka juga punya pusat kontrol tersendiri di mana kendaraan terbang tersebut itu dikendalikan oleh ada pengontrolnya, tentu punya pusat kontrol di mana kendaraan ini ketika pengguna atau pengelola atau pemilik kendaraan ini tentu tidak menggunakan sendiri seperti kita mengendarai tetapi ibarat seperti drone, ada pusat kontrolnya, tinggal remote tombol-tombol untuk di dalamnya tentu ada menuju kemana, ke daerah mana, menggunakan map misalnya untuk tujuannya dari tempat di mana dia berangkat menuju ke tempat mana dituju, sehingga dengan otomatis menuju ke tempat tersebut, meskipun kalau saya lihat bahwa tentu harus melihat lintasan-lintasan sebelumnya harus dites dulu Pak. Saya kira tidak semudah itu, harus mengetes juga karena ada lintasan-lintasan di mana kawasan yang tidak boleh terbang misalnya, dan sehingga ini juga membutuhkan regulasi tersendiri. Ibarat tidak ubahnya seperti pesawat Pak, pesawat udara. Pesawat udara juga punya lintasan lintasan udara, bukan punya jalan juga punya jalur sama dengan darat. Nah, ini juga demikian. Nah, sebelum penggunaannya tentu pihak perusahaan yang pengelola tersebut harus mengecek di mana jalur-jalur lintasan yang memang betul-betul aman dan tepat untuk digunakan sebagai jalur lintasan untuk penggunaan mobil terbang tersebut. Karena ini persoalan keamanan keamanan, tingkat keamanan juga harus tinggi. Cuman mungkin yang kita bayangkan nanti kalau betul-betul ini terrealisasi, kalau pesawat terbang itu kan masih satu-satu. Tapi kalau ini nanti banyak, bisa dibayangkan bahwa lebih ramai dan efektivitas dari jarak tempuh, Pak. Dan waktu tempuh ini juga semakin cepat. Waktu tempuhnya juga semakin cepat karena dengan menggunakan kendaraan terbang ini itu kan lebih kurang tentang terjadinya tingkat kepadatan atau hambatan dari arus lalu lintas, karena di udara ini kan masih bebas masih luas, dan penggunaannya juga tentu itu tadi harus tetap safety, harus punya lintasan yang jelas. Apakah jalur lintasan ini betul-betul aman, bukan daerah kawasan larang terbang. Itu. Dan mungkin ke depan akan kita temukan juga polisi transportasi udara Harus Pak. Sebenarnya juga petugas itu kan ada, termasuk untuk tidak ubahnya dengan misalnya menggunakan pesawat, punya kontrol juga, punya lembaga khusus juga untuk bisa mengontrol setiap pesawat yang terbang. Begitu juga ini nantinya kalau memang marak, maka harus ada regulasi yang harus dibuat, harus ada badan tersendiri untuk mengaturnya, untuk bagaimana mengawasi
baik dari segi jenis kendaraannya, Iya. ya, apakah bagaimana tingkat kelayakannya, Iya. apakah layak untuk terbang atau bagaimana harus diperiksa. Terutama juga terkait tentang di mana kawasan-kawasan yang memang layak untuk Iya. tempatkan untuk jalur lintasnya. Iya. Tadi Bapak mengatakan bahwa persoalan transportasi hijau itu bukan cuma melulu terkait dengan mobil listrik. Ya. Ada juga jalan kaki dan lain Jalan kaki, sebagainya. bersepeda. Nah, terkait dengan khusus Kota Makassar, bagaimana Anda melihat sistem yang dikembangkan oleh pemerintah terkait dengan jalan kaki, kemudian Ya. sepeda, apa-apa? Bagaimana? Apakah sudah bagus sekarang ini atau bagaimana, Pak? Hampir ya di semua kota-kota besar Indonesia itu Iya. masih minim terhadap ya sarana dan prasarana di dalam mengembangkan sistem green transportasi, terutama ya misalnya salah satu untuk bagaimana orang bisa nyaman berjalan kaki. Pedestrian ini masih juga kurang. Iya. Harusnya sudah ada ya pedestrian memang ada tetapi jumlahnya masih sangat kecil ya. Iya. Nah, sehingga orang ingin berjalan kaki ini kan terutama bagaimana mereka bisa berjalan kaki dengan nyaman ya, Iya. begitu aman juga ketika berjalan kaki. Sehingga ini harus diciptakan pedestriannya. Iya. Belum lagi harus ada ya taman-taman kota atau hutan-hutan kota supaya Iya. bisa rimbun sehingga udara bisa segar, bisa nyaman orang untuk singgah ya sejenak untuk beristirahat sambil jalan kaki. Bukankah jalan kaki ini juga akhirnya menyehatkan Iya, tubuh? betul. Dan saya kira ini sangat menyenangkan Iya. ya orang bisa berjalan kaki menuju ke tempat tujuannya Iya. sambil juga berolahraga. Iya. Dan kenapa tidak? Nah, sehingga inilah dibutuhkan untuk bagaimana jalur ya khususnya misalnya trotoar-trotoar ini juga harus ditertibkan, Pak. Iya. Kita lihat ya banyak pedagang-pedagang kaki lima yang menempati yang harusnya fungsinya untuk digunakan pejalan kaki, Iya. tetapi ternyata kan digunakan untuk ya berjualan di atas trotoar. Iya. Nah, sehingga dalam hal ini pihak Pemkot misalnya Kota Makassar harus tegas ya Iya. menertibkan ya pedagang-pedagang kaki lima misalnya, bahkan sektor-sektor bisnis lainnya yang memanfaatkan Iya. ruang atau jalur trotoar ini untuk pejalan kaki supaya orang bisa ya dengan leluasa berjalan kaki. Iya. Nah, ini faktor kendala yang ada dan harus ya regulasi yang ada harus diimplementasikan dengan tegas ya. Ketertiban ini harus ditingkatkan atau kalau perlu ya harus konsisten Iya. ya. Harus menjalankan itu karena kapan tidak akan mungkin bisa tercipta green transportasi. Nah, kemudian juga bersepeda kita lihat ya dalam beberapa waktu ini kan banyak ya hampir semua kota-kota di Indonesia itu sudah banyak menggunakan sepeda. Bahkan saya pribadi Pak Sapar, saya sering menggunakan ya sepeda dari rumah ke kantor juga pulang. Dan terasa ya sehat saya kira. Dengan waktu tempuh misalnya 45 menit saya sudah bisa sampai meskipun saya tinggal di daerah Tanjung Raya sana ya dekat Cendrawasih di sana sampai ke Jalan Pro Abdurrahman itu ya tidak terasa bahkan tidak perlu singgah lagi gitu. Iya, tapi begini Pak. Kelihatannya kalau kawasan-kawasan jalan kaki yang disiapkan oleh pemerintah sekarang ini itu kan kelihatannya tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin karena kawasan-kawasan itu mungkin karena panas, tidak ada pohon di atasnya atau bagaimana. Nah, bagaimana saran Anda sehingga betul-betul masyarakat ini menikmati atau mencintai kawasan-kawasan jalan kaki yang dibuat oleh pemerintah? Saya kira ini keterlibatan semua ya stakeholders, bukan hanya pihak pemerintah, tetapi kita juga sebagai masyarakat ya sadar akan lingkungan yang ada, bahwa bagaimana kita menciptakan lingkungan yang bersih, mulai berangkat dari lingkungan di mana kita berada, sehingga dengan demikian infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah ya seyogyanya harus dijaga. Dan juga kalau perlu setiap ya lingkungan untuk menjaga keamanannya, menjaga ketertibannya, supaya kedisiplinan orang juga harus ditingkatkan secara pribadi, bahwa pemanfaatan segala infrastruktur ini kan demi kita juga sebagai masyarakat, sehingga untuk pemanfaatannya dalam tempo waktu yang panjang dan sesuai dengan peruntukannya, tentu ini harus punya tanggung jawab moral dari individu masing-masing, dan tentu secara kelembagaan juga ya lebih
menekankan dalam hal regulasi dan harus tegas ya aparat di dalam menata atau menertibkan misalnya sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya kan mall-mall ini kan sudah ya alhamdulillah sudah ada pedestrian ya setiap mall yang ada. Tinggal jalur-jalur ya yang jalan-jalan yang ada ini perlu lebih dirapikan lagi. Trotoarnya juga ada, tetapi ya itu tadi pemanfaatannya ternyata kan beralih fungsi sehingga inilah yang harus kita perhatikan secara bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah saya kira, tetapi berangkat dari semua ya seluruh masyarakat atau ya seluruh stakeholder saya kira, organisasi ya, lembaga, industri dan masyarakat. Pak, kalau kita melihat Indonesia itu merupakan salah satu penghasil nikel terbesar dan kita melihat bahwa mobil listrik itu salah satu komponen paling pentingnya adalah baterai. Dari data-data yang diberikan oleh beberapa media ternyata bahwa baterai itu menempati 25% kira-kira bagian dari mobil listrik itu. Nah, ini menjadi potensi besar bagi Indonesia untuk menjadi produsen baterai. Nah, kira-kira bagaimana Anda melihat itu? Nah, kalau kita lihat ya, ada beberapa daerah khususnya daerah Sulawesi Selatan ini kan seperti daerah Morowali ya. Itu kan nikel ya, potensi nikel juga, kemudian di daerah Kolaka utara juga ya. Dan saya kira dengan penggunaan baterai ini di dalam mendukung sebagai komponen ya bahan kendaraan untuk listrik ini sangat penting saya kira untuk dikembangkan terus karena dengan baterai ini memungkinkan ya perwujudan dari kendaraan listrik ini bisa ada karena disitulah kekuatannya sebenarnya baterai ini. Dan bagaimana baterai ini bisa durasinya seperti baterai-baterai lithium ini kan ya yang dikembangkan terus bagaimana supaya durasi waktunya ini bisa lebih cepat lagi. Jangan sampai ya bisa saja ada selama ini kan masih ada ya 7 jam ya semalaman di cas, tetapi ke depan bisa saja dalam tempo waktu yang begitu cepat sama seperti HP sudah bisa terisi. Nah, sekarang ini beberapa perguruan tinggi saya kira sudah mengembangkan, termasuk ya perguruan tinggi yang saya tempati seperti Unipa ya, para ilmuwan kami, para dosen itu sedang fokus ya di dalam pengembangan kendaraan listrik dalam hal bagaimana energinya bisa dimanfaatkan ya ditemukan sebuah baterai yang pengisiannya bisa cepat. Bahkan kalau perlu pada saat jalan bisa saja kan seperti jalan ya ada energi yang bisa langsung mengisi keluar lalu mengisi lagi otomatis terisi kembali ya. Ini yang sementara dikembangkan juga Wah, luar biasa sekali pemirsa obrolan kita dengan Bapak Dr. Nur Khairat Nur, salah satu ahli transportasi Indonesia. Terima kasih Pak atas diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Sapar, luar biasa saya kira. Di depan. Saya kira ini sesuatu yang sangat bermanfaat untuk para pemirsa kita. Pemirsa, saya kira cukup sekian obrolan kita pada hari ini dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya dengan tema yang sama dengan perspektif yang berbeda. Saya kira demikian, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.